Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Dan kali ini saya akan mereview sebuah alat bantu dengar dari Ultra. Ini Ultra model baru ya. Jadi ini tipe JZ1088T2. Dengan tipe baru ini harusnya sih kualitasnya lebih bagus daripada merek Ultra tipe-tipe sebelumnya. Agar tidak penasaran seperti apa kualitasnya dan bagaimana cara menggunakannya, maka ikuti terus video ini, oke? Oke, langsung aja kita bahas ya. Pertama kita lihat dulu kemasannya seperti ini ya. Di sini ada tulisan Ultra Sound Amplifier JZ1088T2. Modelnya seperti ini. Setelah itu di sini ada penampakan apa aja yang kalian dapat. Ini kecil ini. Setelah itu di sini ada tulisannya Amplify Sound up to 30 kali. Berarti dia bisa mengeraskan suara sekitar sampai 30 kali. Jadi ketika orang tua Anda mungkin yang mengalami masalah pendengaran memakai ini, Anda udah nggak perlu teriak-teriak lagi ya. Soalnya alat ini bisa mengeraskan suara di sekitar si pemakai sampai 30 kali. Kita coba cek dalamnya ada apa. Jadi kemasannya seperti ini. Ini ada charger dan kabelnya. Ini model kabelnya seperti colokan USB pada HP ya. Jadi enaknya kalau model kayak gini, ini kalian bisa ngecaskan pakai charger HP. Tapi saran saya sih biar awet pakai charger bawaannya aja. Soalnya voltasenya sudah diatur sama pabriknya, oke? Jadi kayak gini tinggal kita colokkan aja, cukup mudah. Setelah itu di sini ada alat bantu dengarnya beserta buku petunjuknya. Kita buka aja. Buku petunjuknya seperti ini. Sini ada kelengkapannya ya. Setelah itu ada caution. Setelah itu ada cara menggunakannya. Tapi semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi jangan khawatir, nanti saya kasih petunjuk gimana cara gunainnya. Terus baliknya di sini ada spesifikasinya. Baterai 1,2 volt, working current 3 mA, frekuensi 100 sampai 4000 Hz. Jadi frekuensinya seperti itu ya. Max voice gain 30 decibel, distortion 10%. Oke, seperti itu spesifikasinya. Setelah itu mari kita lihat alatnya. Jadi seperti ini ya alat bantu dengarnya. Ini cukup simple, ringan juga, dan kualitasnya lumayan bagus. Oke, ketika kita lihat kayak gini lumayan bagus ya. Setelah itu mari kita bahas apa aja fitur-fitur dalam alat bantu dengar ini. Yang pertama, di bagian atas ini adalah tempat keluarnya suara ya. Di sini adalah speakernya. Setelah itu yang lubang-lubang ini adalah mikrofonnya. Jadi ini adalah alat penangkap suara sekitar. Jadi suara sekitar akan ditangkap oleh lubang ini. Setelah itu dikeraskan dengan mesin di sini. Setelah itu dikeluarkan oleh speaker ini. Makanya ketika kita keraskan volumenya dan tidak dipakai, kadang dia bunyi berdenging kayak gitu, nging kayak gitu. Itu soalnya suara yang keluar di sini itu tertangkap mikrofon yang ada di sini, seperti pada speaker pada umumnya. Jadi kalau bisa sebelum dipakai jangan terlalu keras dulu suaranya. Nanti setelah dipakai baru bisa dikeraskan untuk menghindari bunyi berdenging. Tapi sebenarnya bunyi berdenging itu nggak masalah ya, alatnya nggak rusak kalau kayak gitu. Malah menunjukkan kalau alatnya bisa mengeluarkan suara dengan keras. Setelah itu di sini ada volume kontrolnya. Kita coba sampai berapa volumenya. Jadi volumenya mulai dari 1, 2, 3, 4. Saya sarankan pertama itu mulai dari angka 2 aja dulu. Mulai dari angka 2, setelah itu di-on-kan, setelah itu coba dipakai. Gimana? Sudah cukup keras atau belum? Ketika belum cukup keras, baru ditingkatkan ke volume 3 atau 4. Soalnya gejala pendengaran itu bermacam-macam ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Setelah volumenya di-set, tentu aja di-on-kan kayak gini dan dipakai. Mudah kan cara makainya? Oke, gitu aja. Dan di bawah sini ada lubang untuk chargernya. Nah, adapternya kayak gini. Jadi ketika ingin ngecas, ya tinggal dicolokkan kayak gini aja. Nah, kayak gitu. Cukup mudah kan? Tapi jangan lupa ini colokkan ke listrik. Nanti kita coba juga. Selain itu, kita juga dapat ini alat untuk membersihkan. Jadi pastikan alat bantu dengarnya itu selalu dalam kondisi bersih ya. Jangan sampai ada debu-debu yang masuk ke sini. Usahakan selalu bersih soalnya ini mikrofonnya. Atau jangan sampai juga ada debu-debu yang masuk di lubang chargernya. Nanti takutnya ada permasalahan di casnya. Jadi kalau bisa selalu dalam kondisi bersih dan hindarkan dari air.
Soalnya ini belum tahan air ya. Rata-rata alat bantu dengar dengan harga segini emang belum tahan air kayak gitu. Dan selain itu kita juga dapat ini pilihan karet telinga. Jadi banyak ya pilihan karet telinganya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fungsi pilihan karet telinga kayak gini ini cukup membantu. Jadi bisa diganti dengan mudah. Ini mulai dari yang kecil sampai ada yang lebih besar kayak gini. Kayak gini sampai ada ukuran yang sangat besar kayak gini. Nah, ini menyesuaikan bentuk telinga. Jadi sebelum dipakai, usahakan sebelum dinyalakan dicoba dulu pakai karet telinga yang paling nyaman untuk si pemakai ya. Misalkan orang tua Anda coba karet telinga yang kecil dulu, nyaman tidak kayak gitu. Jangan sampai ukuran karet telinga ini kebesaran atau kekecilan. Soalnya ketika karet telinga ini terlalu kecil, ada suara yang bocor dari speakernya ini. Setelah itu tertangkap lagi oleh mikrofonnya ini dan bunyi berdenging kayak gitu. Jadi usahakan karetnya ini menutup lubang telinga agar tidak bunyi berdenging kayak gitu. Oke, cukup mudah bukan? Setelah itu coba kita timbang ya, berapa bobotnya, apakah cukup ringan atau berat. Barangkali sudah ada yang punya alat bantu dengar sebelumnya, jadi bisa membandingkan ya, ini cukup ringan atau berat. Saya ambilkan timbangan ini, coba saya on-kan. Ternyata bobotnya berkisar 10 gram saja, ya cukup ringan lah ketika dipakai. Ini sudah beserta karet telinganya ya. Dan saya coba juga tadi suaranya lumayan keras, lumayan lembut juga suaranya, jadi tidak sampai keras yang menusuk kayak gitu. Oke, sekarang mari kita coba cas. Ini cukup mudah. Yang pertama kalian sediakan colokannya dulu tentu aja. Setelah itu kalian lepas ininya. Oke, ketika sudah, tancapkan ini chargernya ke sini kayak gini. Cukup mudah bukan? Setelah itu tinggal kalian colokkan aja. Ketika alat bantu dengarnya ini belum kalian masukkan, maka dia akan berwarna hijau. Dan ketika alat bantu dengarnya kita masukkan kayak gini, maka dia akan berwarna merah. Nah, nanti ketika chargernya ini sudah penuh, dia akan berwarna hijau lagi. Saya sarankan ketika alat bantu dengarnya ini sudah penuh, jangan lama-lama ditinggalkan di dalam charger. Cabut aja chargernya ketika sudah penuh kayak gitu. Ketika ingin ngecas lagi, tinggal colokkan kayak gini aja, kayak gini. Ketika udah, tinggal lepas kayak gini. Cukup mudah bukan? Dan saya rasa ini aman juga untuk orang tua. Soalnya ketika kayak gini, ini kan nggak bersentuhan langsung dengan listrik. Ada plastik-plastik pengamannya. Kayak gitu. Ketika pengen nyolokkan ya tinggal colokkan aja. Kayak gini. Cukup mudah bukan? Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya review dari saya. Ketika ada pertanyaan tentang alat bantu dengar ini, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar. Ketika teman-teman ada yang pengen beli, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Pusat Alat Bantu Dengar. Di situ ada banyak sekali pilihan alat bantu dengar dan harganya cukup murah. Mulai dari 100 ribuan kalian sudah bisa mendapat alat bantu dengar yang cukup berkualitas. Nanti tinggal kalian tanya-tanya aja mana model yang paling sesuai untuk orang tua kalian. Soalnya beda permasalahan pendengaran, biasanya butuh alat yang berbeda juga. Oke, kayak gitu aja saya rasa cukup. Ketika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe karena masih ada banyak lagi alat bantu dengar yang akan saya bahas nantinya. Tidak hanya itu, kami nanti juga akan membahas berbagai macam alat rumah tangga yang tentu saja bisa memudahkan hidup Anda. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.